Oke, berhubung gue lagi bosen bahas PMO mulu, ya kan? Bosen gak sih bahas PMO mulu? Mari kita bahas tentang yang gak kalah penting dan seru juga, yaitu hobi. Gaming dan baca buku, reading a book. Berdasarkan pengalaman, perspektif, kontemplasi. Kontemplasi itu artinya renungan yang gue dapetin gitu selama ini. Mana di antara kedua hobi ini yang menurut gue itu lebih worth it sebenarnya buat dilakuin, lebih menyehatkan mental, lebih ngebantu lu untuk progressing, bergerak maju di kehidupan, lebih membuat lu jadi bisa lebih menikmati kehidupan secara fullness gitu. Jadi gue bisa ngomong ini karena gue itu gamer. Gue main game dari zaman bocil, dari zaman SD, SMP, SMA, kuliah. Gue bahkan punya kok sekarang konsol PS4. Tapi semenjak 2021 bertepatan sama relapse PMO gue yang terakhir kalinya, gue udah sangat jarang dan hampir nggak pernah lagi nyentuh itu konsol PS4 yang berdebu. Jadi 2022 sampai 2023 itu tahun dimana gue nggak nyentuh gaming sama sekali. 2024 gue nyentuh gaming lagi, namatin satu game doang di tahun itu, namanya Death Stranding. Karena gue penasaran, katanya ini game unik, beda dari yang lain, dan ternyata wow bener, sangat unik dan sangat jenius ya si Kojima itu. Gue juga kemarin sempet nyoba main Ghost of Tsushima, cuma nggak cocok gitu. Kayak cuma beberapa jam doang main, nggak cocok aja rasanya. Gue ngerasa kayak hampa, ngerasa ini gue ngapain sih main ini, akhirnya kasetnya gue jual. Sementara kalau hobi baca buku itu gue mulai dari tahun 2017 sampai sekarang, dan ya nggak ada plan sama sekali buat pensiun nekunin baca buku sampai seumur hidup. Pertanyaannya why? Sabar, ntar gue jelasin kok di video ini. Kita akan ngomongin perbandingan secara lengkap, mendetail, mendalam, kelebihan dan kekurangan antara video game dan baca buku. Dan habis itu lo bisa ngambil keputusan sendiri berdasarkan informasi yang gue sampaikan di video ini. Entah lo mau lanjut gas terus gaming atau mulai nekunin habit membaca, pilihan tetap ada di tangan lu. Gue cuma sharing secara apa adanya di sini. Jadi ngelihat dari sisi statistik, gaming itu hobi mayoritas, sementara baca buku itu hobi yang minoritas. Ini gue ngecek di websitenya goodstats.id. Katanya 95% pengguna internet Indonesia bermain video games, dan gue yakin porsi terbesarnya pasti cowok, termasuk lulu pada pasti yang lagi nonton sekarang ini. Lain halnya dengan baca buku, Indonesia termasuk salah satu negara dengan minat baca terendah di dunia. Makanya banyak SDM rendah, karena dari kecil nggak terbiasa diajarin buat berpikir kritis, pakai emosi mulu sih, pakai otak kadal mulu sih. Oke, saatnya kita masuk ke inti pembahasan video kali ini. Let's go, ini bakal menarik banget sumpah. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. Yang pertama kita bahas gaming dulu. Kelebihan gaming, of course, fun, sangat fun, extremely fun. Secara visual sangat memanjakan mata, belum lagi dari sisi sound, musik, cerita karakter. Kalau lu sukanya yang single player offline, sistem grinding dan leveling karakter yang membuat lu seolah-olah ngelakuin suatu progress yang penting. Terus juga dari aspek sosial, multiplayer, mabar bareng temen, ngobrol, chatting in-game tanpa perlu harus ketemu orangnya langsung, cukup main game online di kamar masing-masing, duduk di sofa favorit lu secara nyaman tanpa perlu keluar. Gaming itu menurut gue entertainment yang paling banget imersif. Paling membuat lu seolah-olah hidup di dalam gamenya, tenggelam, ngambil quest, ngelawan monster, menyelamatkan princess, dibandingkan form entertainment lainnya kayak film, TV series, anime, sinetron, atau musik yang mana lu pasif aja gitu, hanya mengonsumsi cerita atau tema yang disajikan tanpa aktif mengubah ceritanya kayak main game. Nggak ada feeling yang lebih the best dibandingin weekend ketika lu lagi libur kerja atau libur kuliah atau libur sekolah, dimana lu bisa ngegame seharian, mabar bareng temen atau sendirian, berpetualang di dunia fantasi membantai para monster. Gaming itu entertainment eskapisme terbaik buat sekedar retreat
buat sekedar pensiun sejenak dari betapa melelahkannya realita kehidupan. Gaming itu ngilangin stres kalau kata banyak orang. Jadi kelebihan utama gaming itu yaitu imersif. Lu kayak tenggelam ke dunia gamenya, interaktif. Lu nggak cuma pasif nonton tapi juga gerakin karakter lu dan sistem progressing, grinding, dan leveling up karakternya yang membuat lu merasa accomplish sesuatu yang penting. Sekarang kita ngomongin kekurangannya nih, sesuatu yang kalian benci untuk didengar. Orang ketika udah cinta buta itu pasti tutup telinga, maunya dengar yang bagus-bagus aja, menutup mata dan telinga terhadap hal-hal yang mungkin gak enak untuk didengar. Jadi kekurangan utama gaming menurut gue itu terletak di sistem progressing dan leveling dan hubungannya sama dopamin di otak. Bikin lu kecanduan, of course, sudah pasti. Karena game itu kan didesain sama developer yang bikin supaya lu sebagai player betah berlama-lama main dengan bikin sistem progressing, leveling karakter, atau gacha mungkin yang nagih banget. Yang otak lu bakal suka nih sama hal-hal yang kayak gini. Akhirnya kecanduan, akhirnya dari segala aktivitas harian yang lu lakuin, kayak belajar, olahraga, makan makanan yang sehat, jalan kaki, gaming itu adalah yang paling seru, yang paling lu sangat antusias dan nantikan setiap harinya untuk lu lakuin. Pas lagi di sekolah, lu kepikiran tentang gaming. Nggak sabar pengen cepet-cepet pulang biar bisa ngelarin misi yang susah banget buat dikelarin dari kemarin. Jadi kekurangannya ketika lu udah kecanduan, otak lu menilainya ngelarin misi di game itu jauh lebih rewarding dan lebih penting daripada accomplish sesuatu di dunia nyata. Makanya gak heran banyak kan gamer yang obesitas, yang no-lab, yang antisosial. Ini karena dopamin di otak mereka lebih suka solving problem di dunia game. Dimana seharusnya kalau mereka sayang sama dirinya sendiri, mereka ya solving problem diri mereka di kehidupan nyata. Kayak nurunin berat badan buat yang obesitas, olahraga. Terus buat yang no-lab dan social anxiety itu ya ketemu orang biar social skill meningkat gitu. Jadi stats di dunia nyata diabaikan, tapi stats karakter di dunia game virtual itu di-maxin. Ini yang bahaya. Yang kedua, baca buku. Kelebihan, oh my god man, baca buku itu aktivitas terbaik buat melatih otak. Dibandingkan gaming yang emang sangat fun buat dilakuin, sangat menstimulasi dopamin, membuat otak lo aktif ada di mode solving problem karena lo nyelesain quest atau puzzle di dunia game, tapi di dunia virtual balik lagi. Baca buku itu juga membuat otak aktif seperti main game, tapi aktifnya itu kayak lo jadi introspeksi diri. Lu jadi merenungkan kehidupan, connecting the dots, menghubungkan ide dengan ide lainnya yang random, tapi habis itu tercipta aha gitu kayak di kepala lu. Baca buku sejauh ini menurut gua kegiatan healing otak terbaik daripada yang terbaik. Selain nambah wawasan, baca buku juga ngelatih lu buat terbiasa berpikir kritis, enggak sumbu pendek, ngelihat suatu hal itu enggak dari sudut pandang yang sempit tapi dari sudut pandang yang luas. Channel YouTube ini bisa ada karena gue baca buku. Gue jadinya ada topik yang mau dibahaskan dan lu bisa menilai sendiri dari cara penyampaian gue, ide gue, gagasan gue selama ini. Ini semua efek terlatihnya otak gue dari kebiasaan membaca dari tahun 2017. Baca buku itu ngasih lu wisdom, membantu upgrade karakter lu supaya jadi Sigma male sejati. Kidding, jadi orang yang lebih baik di kehidupan, yang jadi lebih bisa memahami gimana sih cara kerja dunia itu, dan lu bisa memosisikan diri lu untuk dapetin manfaat yang maksimal bagi diri lu. Kekurangan buku itu cuma satu, terlihat boring pas mau dilakuin. Selebihnya nggak ada kekurangan. Perfect, sempurna, hobi terbaik buat improve otak. Ya gimana nggak boring ketika di kamar lu punya PS5 Pro, internet unlimited 100 Mbps, TV 4K, iPhone 16 Pro Max, dan gadget-gadget yang sangat menstimulasi otak lainnya. Buku itu jadi terlihat sebagai sesuatu yang boring, sangat tidak kekinian lah pokoknya. Sangat tidak ramah sama budaya brain rot yang sekarang lagi digandrungi sama para anak muda. Siapa coba yang mau duduk diam, tenang, tanpa distraksi, menatap kertas atau e-book yang isinya full tulisan doang, kata-kata doang, warnanya nggak colorful lagi, tidak menstimulasi secara visual, hitam putih doang. Orang goblok mana yang tahan coba sama ngelakuin ini? Tapi berdasarkan pengalaman pribadi gue, in terms of nambah wawasan, melatih otak, ningkatin mental health, buku itu jauh lebih worth it dibandingkan kombinasi gadget
gadget modern yang tadi gue sebutkan. So, kesimpulannya gaming versus baca buku. Lu udah tahu jawabannya. Buku jauh lebih sangat worth it dibandingkan gaming. Karena gue ngerasain sendiri gitu manfaatnya. Manfaatnya itu real. Beneran kepake buat gue menerjang kehidupan. Sementara gaming cuma kenangan-kenangan indah, memori indah yang gue rasakan, dan itu pun dari ratusan game yang gue mainin selama belasan tahun. Gue cuma inget beberapa game doang yang memorable, kayak dulu gue sebagai pejuang Amerika menentang Hitler di Perang Dunia Kedua di game Call of Duty 3. Oh my god, gue merasa sangat maskulin ketika main game tersebut. Selebihnya ya udah gitu. Kenangan-kenangan indah dari gaming ini yang nggak bisa gue apa-apain gitu. Beda halnya dengan buku yang ilmunya masih gue pakai sekarang untuk solving problem di kehidupan. Mungkin ini akhirnya yang bikin gue sekarang lumayan hilang interest di dunia pergamingan. Oke, itu aja ocehan gue tentang gaming dan buku kali ini. Jangan lupa seperti biasa like, share, komen, dan juga subscribe. Sebenarnya topik ini tuh gue bahas juga di ebook terbaru gue, Rebut Kembali Mahkotamu King. Gue bahas tentang buku, gaming, dan hubungannya sama kehidupan seorang cowok dan gimana pandangan gue terhadapnya. Lo bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook yang sangat keren ini kalau tertarik. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya guys. Peace.